Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dosen penguji kinerja atau UKIN PBG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Zaki Musofa, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan nomor induk mahasiswa 2150015 dan nomor UKG 581630027089, LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan kedua tahun 2021. Oke, selanjutnya pada hari ini Senin tanggal 29 November 2021 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan mengambil tema 3 submateri taubat kelas 7 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Mohon bimbingan, kritik dan saran agar kegiatan pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Yaki dengan mata pelajaran apa? Akidah Akhlak. Oke, sebelumnya bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Baik, sudah berdoa pada pagi hari ini? Sudah ya, doa di madrasah kita itu setiap pagi, doa di aula madrasah, dan sudah melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Sudah sholat duha semuanya? Alhamdulillah untuk kelas 7, khususnya kelas 7C yang saya banggakan untuk SIP 1 ini ya. SIP 1 sudah melaksanakan apa yang Pak Yaki sampaikan kemarin untuk membuat kelompok. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk SIP 1 pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi seperti biasa mari kita berdoa dulu. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam melaksanakan kegiatan bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Doa kita mulai dari ridho Allah bisyiril Fatihah. Terima kasih. Tempat duduknya yang bagus
Untuk sampah-sampah yang masih berserakan nanti diambil ya, biar nyaman untuk kelas kita. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa Pak Yaki akan presensi atau absen untuk anak kelas 7C. Yang saya panggil silahkan untuk ajukan jari. Ngerti ya? Yang pertama, Anida Zuhaida. Hadirah, oke. Yang kedua, Adam Putra Malik. Hadir. Yang ketiga, Ahsanul Irsyad. Oke. Yang keempat, Dila Nuril Mazizah. Hadirah. Yang kelima, Faridatul Husna. Oke. Yang keenam, Fisil Nikafa. Oke. Yang ketujuh, Fairus Nabila Husnia. Hadirah. Oh, terima kasih. Dari 17 siswa ini, apakah ada yang tidak ada pada hari ini? Iya, ya? Alhamdulillah untuk kelas 7C SIP 1 pada hari ini nihil, tidak ada yang absen. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yaki akan menyampaikan materi, ya. Materi pada kali ini yaitu saya hidupkan dulu untuk PPT-nya atau PowerPoint-nya biar anak-anak bisa melihat materi pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, kemarin Pak Yaki sudah menyampaikan materi yaitu tentang bab sifat-sifat Allah. Oke, sifat-sifat Allah. Masih ingat sifat-sifat Allah? Ada sifat wajib Allah, ada sifat mustahil Allah, dan ada sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah ada berapa? 20, betul sekali. Sifat mustahil Allah ada berapa, Mbak Risti? 20, betul. Sifat jaiz Allah ada berapa, Mas? 1, betul. Sifat wajib Allah itu apa? Wujud, idam, mukhalafatul hawadisi, binafsihi, ila akhirih. Sifat wajib tersebut ada dibagi menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan makna. Ya, sudah hafal semuanya ya? Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu bab taubat. Ya, sebenarnya untuk alat terpuji kali ini ada materinya adalah ada taubat, ada istiqomah, ada ikhlas, ya, dan ada taat. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang materi taubat. Ngerti ya? Terima kasih. Lanjut. Oke, tadi kita sudah berdoa. Saya lanjutkan. Ya, saya akan mengasih hadis. Ya, hadis tentang bab taubat. Ya, tentang materi yang Pak Yaki akan sampaikan. Didengarkan dan dipahami hadis tersebut. Lihat gambarnya. Ya, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkong. Artinya seorang manusia atau seorang hamba, manusia itu ciptaan siapa? Allah, ya. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, kurniakanlah buatnya surga tanpa hisab. Ini adalah gambar, ya, gambar seorang anak yang memohon ampun, meminta ampun kepada orang tuanya, termasuk birrul walidain, ya. Seorang anak bisa mengirimkan, memanjatkan doa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Iso nulungi. Nah, Kamis malam Jumat kalian harus ziarah kubur, ngerti ya? Tetapi kita masih hidup di dunia ini, kita di sini ya. Kalau sudah meninggal tidak bisa. Kalau masih di dunia, selagi orang tersebut masih ada jasadnya, nyawanya masih kantil, ya, masih tertanam di badan, maka Allah akan mengampuninya. Ngerti ya? Tetapi kalau sudah sampai kerongkongan sakaratul maut, itu tidak bisa. Selanjutnya, ya, lanjut. Yang selanjutnya, Pak Yaki akan menyampaikan KI, KD, dan KKM pada pelajaran kali ini.
Untuk KI3-nya yaitu anak-anak bisa memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan ya. Kalian mencari tahu ya teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KD3-nya ini ada 3. Untuk critical thinking atau berpikir tingkat tinggi, yang 3.3 yaitu memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat taubat. Anak-anak nanti tak sampaikan, kita harus paham apa itu pengertiannya ya. Terus contoh orang yang melakukan taubat ya. Dampak positif taubat itu apa ya? Itu nanti kita bahas. Yang kedua, bisa menceritakan ya kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif perilaku taubat dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk KKM-nya. KKM itu apa? Ketuntasan kriteria mini KKM anak-anak. Anak-anak wajib mendapatkan nilai 70. Nanti soal tersampaikan, anak-anak harus mendapatkan nilai 70. Paham ya? 70. Kalau di bawah 70 nanti akan remedial ya. Makanya didengarkan dengan jelas, dipahami. Dapat itu yang mana ya? Yang kedua, 332 menganalisis dampak positif sifat taubat. Ya, anak-anak harus paham. Yang ketiga, mengkarakteristikan kebiasaan perilaku sifat taubat. Karakter orang yang mempunyai perilaku taubat itu bagaimana? Untuk yang selanjutnya, menjelaskan dampak positif taubat. Yang ketiga, mengemas fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah IPK yang anak-anak harus wajib sampaikan ya. Lanjut. Untuk materi kali ini, kita di sini harus mempunyai tujuan ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan dalil tentang taubat dengan benar. Ya, anak-anak harus nanti dalil-dalilnya apa harus ditulis dengan benar. Ya, ngerti ya? Yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis dampak positif sifat taubat dengan tepat. Nanti untuk metodenya anak-anak jadi diskusi sudah, Mira. Terus ada tanya jawab untuk penyampaian materi sudah. Yang ketiga, melalui metode PBL. Ya, PBL adalah problem based learning ya. Mencari masalah, peserta didik dapat mengemas fenomena yang berkaitan dengan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak tak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada beberapa masalah yang harus kita pecahkan bersama. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke pokok pembahasan materi pada kali ini ya. Untuk pokok pembahasan materi yang pertama yaitu kita membahas nanti tentang pengertian dan dalil dari taubat. Yang kedua, jenis dan syarat taubat. Ya. Nomor 3 ya, dampak positif taubat. Nomor 4, perilaku membiasakan taubat. Ini adalah pokok materi pada pertemuan kali ini ya. Oke, selama kurang lebih 70 menit atau 2 jam anak-anak bisa nanti tak sampaikan tentang hal materi ini. Lanjut ya. Anak-anak bisa menganalisis gambar-gambar mulai gambar 1, gambar 2 sampai gambar 4. Dilihat menurut kalian apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini ya. Menurut kelompok 1 ya, kelompok 1 ini orang yang sedang apa? Ya, minum minuman keras ya, orang yang sedang mabuk. Artinya ini adalah perilaku akhlakul madmumah atau akhlakul celah. Yang kedua, kelompok 2 ini tentang apa? Perkelahian sampai terjadi pembunuhan. Oke, gambar 2. Gambar 3, kelompok 3. Ya, judi. Ya, judi. Ini ada judi. Nah, ini adalah larangan agama. Number 4, apa ini? Copet atau mencuri, mengambil hak orang lain tanpa diketahuinya. Sifat-sifat ini termasuk sifat-sifat buruk yang wajib kita jauhi. Tetapi Pak, bagaimana Pak seandainya ada seseorang yang melakukan
perbuatan maksiat ini termasuk dosa besar juga ya. Minuman keras ya, sampai membunuh ya. Ini bagaimana Pak? Kita masuk ke materi. Seandainya ada orang yang melakukan dosa yang sangat besar ya, bagaimana Allah mengampuni tidak? Lanjut ya. Ini ya, setelah melakukan perbuatan tadi, gambar-gambar tadi, orang tersebut melakukan taubat, yaitu taubatan nasuha ya. Anak-anak tahu tentang taubatan nasuha itu bagaimana? Ya, taubat yang sesungguhnya ya, taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, izinkan aku untuk bertaubat ya, menyesal dengan sesungguhnya. Ya Allah, aku melakukan perbuatan itu, saya menyesal ya, sampai di penjara, dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan oleh keluarga, melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dosa itu termasuk dosa besar, termasuk dosa kepada orang tua, itu termasuk durha madoni ya, bantah. Tolong belikan lombok atau cabai, nanti buah malah main game, itu enggak boleh. Jangan suka membantah orang tua ya. Ya, kita masuk kembali ke materi. Ya Allah, izinkan aku bertobat. Kira-kira orang yang melakukan perbuatan tadi, bersujud, bersimpuh kepada Allah, kira-kira di ngapura apa mboten? Allah ngampuni apa mboten? Ya, seperti hadis tadi ya, Allah akan mengampuninya. Next. Oke, masuk ke pengertian taubat dan dalilnya. Ya. Yang pertama adalah taubat, ya. Taubat secara bahasa berarti kembali. Kembali itu sama dengan rujuk. Rujuk, ya. Rujuk. Kalau orang yang menikah cerai dan kembali lagi, itu namanya rujuk. Kembali kemana Pak? Ya, kembali ke jalan yang benar, yang didasari dengan keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu adalah pengertian dari taubat. Ada pengertian secara etimolog dan terminolog, ya. Etimolog apa? Secara bahasa. Kalau terminolog itu secara istilah. Ini ya, kalau secara bahasa kembali, kalau secara istilah ini. Bisa dipahami ya, lanjut ke selanjutnya, yaitu dalil tentang taubat. Ya, ada sebuah hadis di sini, ya, tak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Ya, ini sahabat Anas, sahabat Anas mendengar Rasulullah bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri setiap satu hari sekali, ya, satu hari satu malam minimal membaca istighfar, ya, 100 kali. Apalagi kita makhluk biasa, ya, manusia biasa, ya. Istighfar gimana dong? Astagfirullahaladzim, itu ya, anak-anak harus, ini hadisnya tentang taubat. Yang selanjutnya adalah fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba, ya. Maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat, ya. Allah atau Tuhan kita adalah menerima taubat semua hamba-Nya. Bisa dipahami? Lanjut. Untuk jenis taubat itu ada dua, ya. Jenis dan syarat taubat ada dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa kepada Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Namanya hablum minal wa hablum minan nas, ya. Ada dua jenis dan syarat taubat. Syaratnya bagaimana, Pak? Apabila kita dosa kepada Allah, ya. Menurut Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan apabila kita melakukan dosa terhadap Allah, syarat tiga ini harus kita laksanakan. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Tiga, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Bisa dipahami? Untuk nomor dua adalah taubat terhadap sesama
Namanya hablum minan. Betul sekali. Oh, cara-caranya adalah sama. Ya, dunia tidak melakukan lagi membayar sendiri. Apabila ada utang piutang kepada orang lain, salah kepada orang lain, kita harus wajib mengembalikan. Ya, utang piutang. Yang kedua, apabila kita hibahnya apa dok? Ngomong uang, ya, membicarakan keburukan orang lain dan kita tidak melakukan minta maaf, maka Allah tidak akan mengampuninya selagi kalian tidak saling memaaf. Alhamdulillah di Indonesia itu sudah ada budaya silaturahmi. Namanya apa? Idul Fitri. Alhamdulillah, makanya siswa-siswiku atau anak-anakku sergap atau rajinlah ke rumah orang tua, ke rumah guru, ke rumah teman-teman. Paham ya? Oke, itu tentang jenis-jenis taubat. Yang selanjutnya masuk ke taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha ini apa, ya? Yaitu memiliki makna sesungguhnya, taubat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha itu ada tata caranya, ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang sesungguhnya dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan diimbangi dengan perbuatan-perbuatan ihsan atau kebaikan. Itu adalah nama taubatan nasuha. Seperti ayatnya sudah, ya. Ini ya, di buku anak-anak bisa membaca buku, dibuka bukunya, untuk buku pakainya dibuka sambil menyimak dan dicatat Pak Yaki apa yang Pak Yaki sampaikan, dicatat, ya. Hal yang penting ikuti catat, ya. Lanjut ke berikutnya yaitu, yuk. Oke, cara taubatan nasuha, ya. Ditulis, yang penting-penting ditulis, ya. Cara taubatan nasuha adalah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan bagi siapapun yang ingin bertaubatan nasuha. Apa kabar dok? Baca bareng-bareng. Apa? Caranya ya, melakukan Yang kedua apa? Memperbanyak zikir. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Bagus anak-anakku, itu baru kelas 7C, ya. Yang kami adalah yang Pak Yaki andalkan, ya. Anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting karena nanti anak-anak mempresentasikan. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Aku kelas 7C yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Selanjutnya materi sudah saya sampaikan. Selanjutnya Pak Yaki akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas ke kelompok yang sudah kita bentuk. Terima kasih sudah membentuk tugas. Kelompok 1 ini ketuanya siapa? Risti, ya, Risti Normalida. Kelompok 2 Anida Zaida. Yang kelompok 3 Hisam. Oke, terima kasih sudah terbentuk kelompoknya. Anak-anak nanti tak kasih LKPD ini, ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini di dalamnya nanti bisa dibaca dulu. Yuk. Ini silakan. Oke. Ya. Nih. Ya. Terus setiap kelompok nanti membuat poster, ya. Anak-anak membuat poster, ya. Poster ini nanti ditulis. Ini adalah tugas kelompok. Nanti tak kasih tugas kelompok dan ada juga tugas individu nanti tentang soalnya PG dan esai. PG dan esai, ya. Ini tugas kelompok diselesaikan dulu, kurang lebih 15 menit diselesaikan. Betul ya? Ayo, ini tak kasih untuk tugas kelompoknya. Silakan. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, ya. Ini untuk saya pinjam satu, ya. Pinjam satu dulu, ya. Anak-anak nanti poster ini, gambar ini nanti ditempel, kira ditempel. Setelah itu nanti diskusikan. Dan ada di situ di LKPD ada masalah, ya. Permasalahan ada 3 masalah. Bisa dibuka, ya. Bisa dibuka, dipahami, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada 3 masalah yang wajib kita pecahkan bersama, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1. Nanti presentasi untuk kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dipahami, ya? Terima kasih. Ayo anak-anakku, silakan dikerjakan. Ya, anak-anakku, silakan dipotong, ya. Ini dipotong dulu, ya. Jangan lupa membuat nanti posternya dibuat. Setelah itu untuk LKPD-nya yang kelompok nanti terus dibikin, ya, teman. Berdasarkan ini, ya. Oke, berdasarkan hasil diskusi kami, ya.
berhasil di kami ya nanti ya. Itu ya. Oh ya, kayak seperti ini, bagus. Ini nanti dibuat seperti ini ya. Untuk kelompok 3 sudah bagus. Ayo untuk kelompok 4, kelompok 2 juga sama ya. Dibuat seperti itu. Ditulis namanya, nah ini terus disampaikan. Paham ya? Oke ya. Terus ini untuk tugas individu, saya kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk tugas bersama 15 menit, untuk tugas individu 15 menit. Bisa dipahami ya? Oke. Ini tugas individu. Ya, dibagikan teman-temannya. Coba dibagikan. Ya. Ya, oke. Ayo, lanjut dipotong. Guntingnya mana tadi? Gunting. Ya. Ini gunting ya. Oke. Guntingnya dipotong. Ya. Bawahnya ada ini. Oke, ini. Oke. Anak-anakku kelas 7C yang saya banggakan, untuk tugas LKPD-nya sudah selesai semuanya? Sudah ya. Untuk LKPD individu yang belum segera diselesaikan ya. Sambil untuk kelompok pertama yang maju pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo, silakan untuk kelompok pertama bisa maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya ya. Anak-anak harus dilihat untuk kelompok 1, nanti kalau kurang paham ditanyakan. Untuk disiapkan ya pertanyaannya ya. Tadi saya sudah tak suruh untuk membuat pertanyaan setiap kelompok kepada kelompok pertama. Ayo kelompok pertama silakan maju. Ini tampilkan dulu. Oke. Good. Ini. Ya. Untuk kelompok pertama, nanti tak nilai siapa-siapa saja yang aktif dan lain sebagainya. Yang lain, siswa yang lain mendengarkan. Yang aktif bertanya, yang aktif mendengarkan. Nanti Pak Yagi juga nilai di sini ya. Selamat, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi taubat dan masalah atau soal yang diberikan. 1. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa. Terdapat istilah taubatan nasuha yang memiliki makna taubat sesungguhnya. Dalam taubat nasuha, umat muslim harus melibatkan hati, lisan, dan juga tindakan secara keseluruhan. Merasakan penyelesaian dengan hati, beristighfar dengan lisan, menghindar serta menjauhi dosa, dan ketenangan hati untuk tidak mengulang kembali dosa di masa lalu. 2. Dalil taubat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Untuk posternya, hasil posternya bagaimana? Dilihatkan kepada teman-teman. Yang teman-temannya lain, lihat ya. Ini itu adalah poster dari kelompok 1 tentang materi taubat. Nanti poster tersebut itu sebagai contoh. Nanti yang terbaik Pak Yagi akan kasih penghargaan. Nanti ditempel di papan pajang kelas. Kata nggih? Terima kasih. Selanjutnya untuk materi sudah disampaikan. Terus untuk permasalahan 3 permasalahan tadi coba di yang Pak Yagi buat tadi. Monggo. Berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat 3 masalah yang sudah kita pecahkan. Masalah yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kami, yang kami lakukan menasihati dengan cara meluruskan yang benar. Selanjutnya, kami akan memaafkan kesalahan teman kami dan bertanggung jawab untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya, saling mengingatkan dan mengajak untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Itu untuk diskusi untuk masalah pertama ya. Untuk masalah kedua bagaimana? Masalah yang kedua, dikarenakan kurangnya keimanan pada diri orang tersebut dan karena kebutuhan ekonomi. Oh ya.
Dilihat, dicocokkan dengan hasil kalian untuk hasil diskusi kalian, permasalahan pertama, kedua, ketiga itu nanti bisa disampaikan nanti kalau ada pertanyaan. Atau ya? Ayo. Demikian hasil diskusi kami. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, untuk diskusi selesai. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oh ya, kelompok 3 dari siapa? Berdiri, Mbak. Namanya siapa? Ya, namanya Anida Zueda. Ya, dari kelompok berapa? 3 ya. Ayo, yang keras. Ya, yang jawab coba Najwa, yang jawab. Ya, jawab. Langkah-langkah yang bisa dilakukan bagi siapapun yang ingin bertaubat nasuha, yakni melakukan sholat, berbanyak zikir, berdoa kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, bagaimana? Cukup ya. Itu adalah cara taubatan nasuha. Ngerti ya? Terima kasih. Selanjutnya tepuk tangan kasih hapus yang semeriah-meriahnya untuk kelompok 1. Bagus, untuk kelompok 1 sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Silakan duduk untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami berlima dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait masalah tobat. Ini hasil karya kami juga. Coba posternya mana? Dilihatkan. Ya, ini adalah hasil kerja yang tinggi, Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah jadi posternya ya. Tutup dulu ya. Lanjut masuk ke materi ya. Pengertian tobat secara biasa berarti kembali. Secara istilah tobat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam diri untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa. Terdapat istilah taubatan nasuha yang memiliki makna taubat sesungguhnya. Dalam taubat nasuha, umat muslim harus meningkatkan hati, lisan, dan juga tindakan secara berkesinambungan. Merasakan penyesalan dengan hati, istighfar dengan lisan, menghindar serta menjauhi dosa, dan ketenangan hati untuk tidak mengulang kembali dosa di masa lalu. Dalil taubat, dasar kehidupan dalam taubat artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Quran surah An-Nasr ayat 100. Diskusi sudah diselesaikan untuk kelompok 2. Silakan untuk disampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Selanjutnya ada pertanyaan. Yuk, pertanyaannya. Oke. Oh, kelompok dari kelompok mana ya? 1. Silakan berdiri. Namanya siapa? Dulu disebutkan. Yang keras. Najwa Jawharatul Maulida. Ya. Ilmi, ya. Najwa Jawharatul Ilmi. Oke, mohon maaf. Yuk, pertanyaannya monggo yang keras. Jenis taubat ada 2, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Jelaskan syarat taubat kita kepada Allah menurut Ayo. Imam Nawawi. Berarti jenis taubat itu ada 2 ya? Ada 2, tetapi syarat taubat menurut Imam Nawawi kepada Allah itu apa? Monggo, Mas yang jawab. Faiz, ayo, yang keras. Bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, berniat tidak melakukannya lagi. Itu adalah syarat-syaratnya ya. Tapi keberapa? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Wah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan ya, untuk kelas 7C. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Posternya sudah jadi untuk laporan individu atau LKPD individu. Nanti setelah ini dikumpulkan kepada Pak Yadi ya. Nanti tak nilai. Untuk selanjutnya kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Ya, materi pagi ini tentang apa dok? Tentang sifat taubat. Ya, pengertian taubat ada yang tahu taubat itu apa? Yaitu kembali secara kalau secara istilah kembali kepada siapa? Kepada jalan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengulangi perbuatan itulah. Itu adalah pengertian taubat secara bahasa dan istilah. Selanjutnya dalil tentang taubat coba disampaikan. Dalil tentang taubat kelompok 1. Ada 2 dalil taubat. Ya. Yang pertama surat At-Tahrim ayat 8. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Rabbukum ayyaghfira lakum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha
Ahad. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya semai-semai. Oke, terima kasih. Itu adalah dalil tentang taubat di Quran surat apa? At-Tahrim. Oke, selanjutnya jenis taubat ada berapa? Dua. Kepada siapa saja? Taubat kepada Allah, namanya hablum minau wa hablum minan nas, berarti kepada sesama manusia ya. Syarat taubat kepada Allah tadi sudah disampaikan di diskusi. Ada syarat kepada Allah bagaimana, syarat kepada manusia itu bagaimana. Oke, dibaca kembali. Untuk selanjutnya dampak positif taubat ya. Anak-anak bisa kembali dibaca di LKS-nya, dihafalkan nanti karena pelaksanaan UAS sebentar lagi ya, atau pas sebentar lagi. Terus yang selanjutnya adalah cara membiasakan sifat kita terhindar dari taubat ya. Berarti ada pengertiannya, ada dalilnya, ada jenis-jenisnya, ada dampak positifnya ya. Terus bagaimana cara kita membiasakan diri untuk melakukan sifat taubat tersebut. Bisa dipahami? Di sini ada pertanyaan untuk anakku? Cukup ya? Ya, waktunya kurang 5 menit. Selanjutnya anak-anak silakan dikumpulkan untuk tugas individunya kepada saya, oke? Silakan kelompok tugas individu kumpulkan. Oke, terima kasih. Yuk, tugas ini. Ya, ini tugas individu. Yuk, ini juga sama. Ya, sini. Tugas LKPD kelompok dan LKPD individu sudah Pak Yaki bawa. Terima kasih. Nanti akan Pak Yaki nilai. Untuk selanjutnya, menurut kalian ya, kelompok mana yang paling bagus? Ya, menurut kalian kelompok mana yang paling bagus? Kelompok 1, 2, 3. Tapi Pak Yaki mempunyai penilaian tersendiri ya. Kelompok yang paling bagus adalah kelompok 1. Teman-teman. Nah, yang kedua adalah kelompok 3. Kelompok 3 yang bagus ya. Kelompok yang putra ini kalah ya, kurang semangat ya Mas Isam. Tapi sudah bagus untuk yang putra. Demikian pertemuan kali ini jam 1 dan jam kedua sudah selesai. Untuk anak-anakku jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang apa materinya? Tentang bab taat. Bab apa? Taat. Dipelajari ya? Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Lillahi ta'ala bisyiril Fatihah. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 7C yang kami cinta dan kami banggakan atas waktunya. Nanti untuk jam ketiga pelajarannya siapa? Jam ketiga? Bu Nini Karyawati ya. Bu Nini Karyawati ya. Nanti jangan keluar dulu karena jam kita pendek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi